Alhamdulillah, baik Bu. Sudah siap belajar? Siap Bu. Kalau sudah, duduknya dirapikan agar kita belajar dalam keadaan nyaman dan ilmu itu mudah kita serap nantinya. Sebelum belajar, kepada ketua kelasnya silakan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan dulu ya. Siapa yang tidak hari ini? Sinta Bu. Sinta, kenapa dia sakit ya? Bu. Semoga dia sehat ya. Amin. Oke, selanjutnya kita mulai belajar ya. Anak-anak serahkan buka buku pelajarannya tentang materi hari ini. Pertemuan kemarin Ibu telah menjelaskan tentang rukun iman. Nah, hari ini apa ada yang masih ingat rukun iman itu ada berapa? Ibu. Nah, berapa Putri? 6. 6. Apa aja itu? Yang pertama Kepada Allah. betul, yang kedua, Kepada malaikat. tiga, Ketiga itu kepada kitab-kitab Allah. empat, Kepada Rasul. lima. Hari kiamat. Qadar dan qadar yang kenal. Alhamdulillah, berarti kalian masih ingat ya dengan materi pada minggu lalu. Masih sekarang Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu yang berkaitan dengan rukun iman. Tadi rukun iman yang ketiga apa? Iman kepada kitab Allah. Nah, benar. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Perintah untuk beriman kepada kitab Allah ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Tolong kepada Putri silahkan membaca bukunya tentang Al-Quran surah An-Nisa 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya juga ya Bu? Iya, silahkan baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, terima kasih Putri. Nah, anak-anak, dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan manusia untuk beriman kepada kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut, maka kita tergolong orang yang sesat. Dan selanjutnya, jelaskan tentang iman. Nah, di sini apa ada yang tahu arti iman itu apa? Tahu Bu, Apa? iman itu ialah meyakini atau percaya. Ya, benar. Dan kalau kitab Allah itu apa? Putri? Kitab Allah itu berisikan wahyu dari Allah. Nah, ya pertanyaan jawabannya sebenarnya benar ya. Nah, jadi anak-anak iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah kita meyakini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril yang digunakan sebagai obat manusia, sebagai pedoman untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, selanjutnya selain Allah menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf. Apa ada yang tahu tadi suhuf apa? Nah, suhuf adalah lembaran. Adapun perbedaannya suhuf dan kitab, kalau suhuf itu masih berbentuk lembaran, sedangkan kitab sudah berbentuk buku, dan dari isinya pun juga buku lebih lengkap daripada kitab. Nah, selanjutnya kitab-kitab yang Allah turunkan ada 4. Yang pertama kitab apa? Taurat Bu.
Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Toro. Toro yang artinya ajaran. Nah, Allah menurunkan kitab ini kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Adapun isi dari kitab Taurat ini yaitu 10 perintah, antaranya yang pertama mengakui keesaan Allah, yang kedua perintah menghormati orang tua, dan yang ketiga larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lainnya. Nah, setelah kitab Taurat, Allah menurunkan kitab Zabur. Kitab Zabur ini berasal dari kata Zabaro. Zabaro yang artinya menulis. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan nyanyi-nyanyian dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa, nasihat, zikir serta kata-kata hikmah. Dan yang ketiga, Allah menurunkan kitab Injil. Ya, Allah menurunkan kitab Injil. Nah, kitab Injil ini yang berartikan kabar yang baik. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di Yerusalem. 1 Masehi di Yerusalem. Nah, kitab Injil ini berisikan tentang perintah agar umat manusia kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat selanjutnya agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, dan penjelasan pembaharuan terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Dan yang terakhir, Allah menurunkan kitab Al-Quran. Ya, Al-Quran. Yang terakhir, Allah menurunkan kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran ini memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan Madinah. Awal turunnya Al-Quran ini dikenal dengan peristiwa nuzul Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun Al-Quran terdiri dari 140 surah, 30 juz, dan 6.326 ayat. Nah, isi dari kitab Al-Quran ini adalah menyempurnakan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai iman kepada kitab Allah, apa ada yang belum mengerti atau ada yang kurang jelas? Putri atau Rusmi? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Ibu rasa kalian ngerti ya, jadi Ibu akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, Ibu akan bertanya kepada Rusmi. Dari penjelasan Ibu tadi, coba Rusmi jelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya ialah percaya atau meyakini bahwa beriman kepada kitab-kitab itu
kitab-kitab Allah adalah kita mempercaya atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Nah, benar sekali. Dan yang kedua, Ibu ingin bertanya kepada Putri. Tadi kan Ibu menjelaskan 4 kitab. Tolong sebutkan tadi kitab apa aja? Oh, yang itu. Yang pertama tuh Taurat, terus Zabur, yang kedua itu dia Injil, yang keempat itu Al-Quran. Alhamdulillah, benar semua ya. Jadi Ibu rasa kalian sudah mengerti dengan pengertian Ibu tadi, penjelasan Ibu tadi. Baiklah, Ibu sekarang akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya tentang pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu yaitu kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril yang digunakan sebagai pedoman bagi umat manusia agar mencapai kehidupan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya Allah menurunkan 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, mengapa kitab Al-Quran ini terakhir diturunkannya? Karena sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya. Jadi Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan kerjakan halaman 25 sampai 26 di komputer di depan ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.